Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus yang kedua, yaitu kasus maksimum berbagai operator. Nah, langsung saja di sini ada contoh kasusnya. Maksimumkan fungsi f sama dengan 4p ditambah 5q dengan kendala 5p ditambah 4q kurang dari sama dengan 200, 3p ditambah 6q sama dengan 180, 8p ditambah 5q lebih besar sama dengan 160, di mana p dan q-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu agak berbeda dari kasus yang pertama, karena di sini terdapat berbagai tanda pertidaksamaan. Di sini ada kurang dari sama dengan, ada sama dengan, dan ada lebih besar sama dengan. Nah, jadi perbedaannya itu ada pada tabek simplexnya, dan di sini akan digunakan rumus ZJ min CJ. Oke, sebelum itu kita rubah dulu bentuk awalnya menjadi bentuk kanonik. Nah, di sini sudah ada bentuk kanoniknya. Bentuk awalnya untuk kendala yang pertama itu 5p ditambah 4q kurang dari sama dengan 200. Nah, jika dirubah ke bentuk kanonik, dia menjadi 5p ditambah 4q ditambah S1 sama dengan 200. Nah, kendala 2 dia menjadi 3p ditambah 6q ditambah A1 sama dengan 180, dan kendala ketiga 8p ditambah 5q min S2 ditambah A2 sama dengan 160, dan fungsi tujuannya menjadi f sama dengan 4p ditambah 5q ditambah 0S1 ditambah 0S2 dikurangi MA1 dikurangi MA2. Oke, langsung saja di sini kita buat tabel untuk iterasi pertamanya, dimana di sini ada kolom basisnya, ada kolom CZ, ada kolom P, Q, S1, S2, A1, A2, RHS, rasio, dan juga ada baris ZJ min CJ. Nah, pada baris kedua, baris ini diisi dengan koefisien fungsi tujuannya. Di sini P itu di fungsi tujuan koefisiennya 4, Q itu 5, S1-nya 0, S2-nya 0, A1-nya min M, A2-nya juga min M. Oke, selanjutnya untuk baris ketiga, keempat, dan kelima itu diisi oleh koefisien dari setiap kendala yang diberikan. Nah, nilai CJ pada baris ini, nilai CJ pada baris kedua dan baris keempat, pada baris di sini baris keempat ya, pada baris keempat dan juga baris keenam itu diisi oleh 0, sedangkan pada baris ini untuk baris A2 itu diisi oleh min M. Nah, langsung saja di sini untuk kendala yang pertama itu koefisien P-nya sama dengan 5, terus Q-nya sama dengan 4, S1-nya 1, S2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, RHS-nya 200. Terus kendala yang kedua 3, 6, 0, 0, 1, 0, 180. Kendala yang ketiga 8, 5, 0, min 1, 0, 1, 160. Nah, untuk kolom CJ-nya S1 diisi oleh 0, A1-nya min M, A2-nya min M. Oke, ini kita rubah dulu biar dia bisa terdeteksi ya. Jadi kita rubah menjadi teks. Oke. Nah, jika udah diisi semua kolomnya,
diisi oleh koefisien-koefisien dari kendala dan fungsi tujuannya. Selanjutnya kita cari nilai ZC min CJ nya. Untuk mencari nilai dari ZC min CJ itu kita bisa menggunakan rumus ini 0 dikali 5 terus ditambah min M dikali 3 ditambah min M dikali 8 dikurangi dengan koefisien dari fungsi tujuannya yaitu 4. Jadi ini nanti diperoleh min 11 M dikurangi 4. Oke, jadi ini kita rubah dulu ke ini ya, ke teks. Min 11 M dikurangi 4. Oke, selanjutnya untuk ZC min CJ yang kolom Q itu sama juga caranya. Jadi 0 dikali 4 ditambah min M dikali 6 ditambah min M dikali 5 dikurangi dengan 5. Nanti hasilnya bentar, ini saya rubah dulu semua ke teks biar enggak ini. Oke, jika sudah, ini nanti didapat hasilnya min 11 M dikurangi 5. Terus selanjutnya ini 0, terus untuk S2 nya M ditambah 1, terus untuk A1 nya 0, A2 nya juga 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci pada baris ZC min CJ. Kolom kuncinya itu terletak pada nilai ZC min CJ dengan negatif terkecil. Ingat, negatif terkecil. Nah, di sini negatif terkecil itu dia ada pada kolom Q, yaitu min 11 M dikurangi 5. Jadi ini merupakan kolom kuncinya nanti untuk dipakai di iterasi selanjutnya. Nah, kalau udah menentukan kolom kunci, selanjutnya kita cari rasionya. Sekarang kita cari rasio. Rasio ini untuk mencari nanti baris kunci. Jadi baris kuncinya itu diperoleh berdasarkan nilai indeks terkecil atau nilai rasio yang terkecil. Nah, sehingga di sini nilai rasionya bisa kita cari menggunakan rumus sama dengan nilai RHS-nya dikurangi dengan nilai yang ada di kolom kunci yaitu 4. Oke, jadi di sini didapat rasionya 50. Untuk selanjutnya bisa langsung ditarik ke bawah. Oke. Jadi diperoleh 50, 30 dan 32. Nah, ingat tadi rasio baris kunci itu terletak di nilai indeks terkecil. Sekarang kita lihat di sini nilai rasio yang terkecil itu adalah 30. Maka untuk ini baris ini merupakan baris kuncinya. Sehingga nanti di sini A1 itu keluar. Di sini bisa ditulis A1 keluar. Ini opsional aja ya, mau ditulis mau enggak, ini boleh. A1 nya keluar digantikan dengan Q, artinya Q masuk. Nah, untuk menandakan aja. Jadi nanti pada baris A1 itu akan digantikan oleh nilai dari Q. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua. Kita buat tabel yang sama seperti pada iterasi yang pertama. Nah, di sini kita sudah buat tabel untuk iterasi kedua. Tadi untuk basis A1-nya itu keluar digantikan Q. Ini sudah kita ganti Q. Ini Q tadi itu nilai koefisiennya 5, makanya di sini diganti jadi 5.
Oke, selanjutnya kita fokus ke kolom key. Di sini karena pada iterasi pertama itu kolom key ini menjadi kolom kunci dan baris A1 ini menjadi baris kunci, sehingga perpotongannya yaitu di 6 ini nah 6 ini nanti kita akan ganti pada iterasi kedua, itu nilainya menjadi 1. Kita rubah menjadi 1, maka 6 itu harus dibagi dengan 6 agar hasilnya 1. Jadi ini bisa pakai rumus sama dengan 6 dibagi 6. Nah, kalau seperti ini jangan lupa ini diberi tanda absolut agar nilainya tidak berubah, atau mau langsung tulis angka 6 juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini sudah berubah menjadi 1. Selanjutnya tinggal digeser aja ke samping kanan dan samping kiri. Oke, kalau udah, selanjutnya untuk baris E1 dan A2 nya di kolom key itu dirubah menjadi 0 menggunakan rumus sama dengan nilai lama, nilai ini 4 dikurangi dengan kurung, terus klik lagi 4 dikali dengan nilai R barunya, yaitu nilai 1 ini ya. Ini tutup kurung, tetapi jangan lupa ini diberi tanda absolut agar nilainya tidak berubah ya. Oke, setelah itu enter. Nah, ini hasilnya udah 0, tinggal digeser ke kanan dan ke kiri. Oke, begitu juga yang selanjutnya kita rubah, berarti 5 dikurangi kurung 5 dikali 1 tutup kurung, jangan lupa diberi tanda absolut. Nah, sudah, tinggal di enter, digeser ke kanan dan ke kiri. Oke, di sini sudah diperoleh nilainya. Ini kita bisa pakai 3 angka aja di belakang koma. Oke, selanjutnya kita cari nilai ZC min CJ nya. Oke, selanjutnya kita cari nilai ZC min CJ nya sama dengan cara yang di atas tadi, 0 dikali 3 ditambah 5 dikali 0,5 ditambah min M dikali 5,5 dikurangi 4. Nanti diperoleh hasil min 5,5 M min 1,5. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, nilai ZC min CJ nya ini 0, S1 nya juga 0, S2 nya M ditambah 1, A1 nya 1,833 M ditambah 0,835. Terus untuk A2 nya nilainya 0. Oke, jika sudah diperoleh nilai ZC min CJ, kita cari kolom kuncinya. Tadi kolom kunci itu diperoleh dari
kolom kunci itu diperoleh dari nilai ZC min CJ terkecil negatif. Di sini yang terkecil negatif itu yang ini min 5,5 M dikurangi 1,5, berarti ini nanti dia menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci berarti kita harus mencari dulu rasionya. Rumusnya sama, nilai RHS dikurangi dengan angka atau bilangan yang ada di kolom kuncinya. Oke, terus selanjutnya tinggal ditarik ke bawah aja. Oke, ini kita pakai 3 angka di belakang koma. Oke, jadi udah diperoleh nilai rasionya 26,667, terus ada 60 dan 1,818. Nah, baris kunci tadi diperoleh dari nilai rasio yang terkecil. Berarti di sini nilai rasio yang terkecil itu ini pada baris A2, maka baris A2 ini merupakan baris kuncinya. Nah, perpotongannya ini kan ada di 5,5. Ini nanti menjadi fokus kita untuk iterasi yang ketiga. Berarti ini bisa ditulis A2 keluar digantikan dengan P. Jadi P-nya yang masuk. Oke. Jika sudah seperti ini, kita lanjut pada iterasi ketiga. Ini pada iterasi ketiga tadi untuk basis A2-nya keluar digantikan dengan P. Di sini juga nilai CZ-nya, kolom CZ-nya itu nilai koefisien dari P itu adalah 4, makanya di sini 4. Selanjutnya di sini kita akan rubah 5,5 ini untuk iterasi ketiga, kita rubah menjadi 1 dengan menggunakan rumus yang sama pada iterasi sebelumnya. Jadi sama dengan 5,5 dibagi 5,5. Nah, ingat ini jangan lupa diabsolutkan agar nilainya tidak berubah. Oke, enter. Nah, ini udah 1, tinggal digeser ke kanan. Oke. Terus selanjutnya untuk baris S1 dan Q ini dirubah menjadi 0. Untuk yang S1 berarti 3 dikurangi dalam kurung 3 dikali nilai R barunya 1. Ini jangan lupa diabsolutkan. Oke, jika sudah di enter, udah menjadi 0, tinggal digeser ke kanan. Oke, selanjutnya sama untuk yang baris Q juga. Jangan lupa juga untuk diabsolutkan nilainya. Di enter. Nah, sudah diperoleh 0, tinggal digeser ke kanan. Nah, di sini kita pakai 3 angka di belakang koma, kita ubah dulu menjadi 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita cari nilai ZC min CJ-nya. Ini caranya sama kayak iterasi sebelumnya, nanti diperoleh nilai ZC min CJ untuk kolom P itu 0, kolom Q juga 0, kolom S 0, terus untuk S1 itu min 0,272, untuk yang A1 M ditambah 0,602, terus untuk kolom A2 M ditambah 0,272. Oke, kalau sudah diperoleh nilai ZC min CJ, kita cari kolom kuncinya, yaitu dari nilai ZC min CJ terkecil negatif. Di sini terkecil negatifnya itu ada pada kolom S2, jadi ini merupakan kolom kuncinya. Selanjutnya kita cari baris kunci dari rasio terkecil. Nah, rasionya sama rumusnya,
nilai RHS-nya dikurangi dengan nilai pada kolom kunci. Oke, tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, diperoleh ini bisa kita ilangin aja. Oke. Nah, diperoleh rasionya 136,667, 320 dan min 10. Tadi baris kunci itu diperoleh dari nilai rasio yang terkecil, tetapi di sini ada nilai rasio negatif 10, maka jangan kita pakai nilai rasio yang ini, karena nanti kita pilihnya itu nilai rasio terkecil tetapi tidak negatif. Jadi kita pilihnya nilai rasio terkecil tetapi tidak negatif. Jadi min 10 ini bukan merupakan baris kuncinya nanti, tetapi di sini yang terkecil tetapi tidak negatif itu 136,667. Maka baris S1 ini merupakan baris kuncinya. Nah, jadi di sini perpotongannya di 0,545. Nanti ini kita rubah menjadi 1 pada iterasi berikutnya. Oke, selanjutnya kita bikin tabel sama seperti pada iterasi ini. Oh ya, ini berarti S1 nya keluar digantikan dengan S2 nya masuk. Oke, ini opsional sih, mau ditulis mau enggak sama aja. Oke, selanjutnya di sini tadi kita sudah ganti untuk basis S1 nya keluar digantikan S2, nilai kolom CJ nya juga udah diganti 0. Selanjutnya di baris ini kolom kunci pada iterasi sebelumnya nilai 0,545 itu kita ubah menjadi 1 dengan cara sama dengan nilai ini dibagi dengan dirinya sendiri. Oke, jangan lupa dikasih tanda absolut. Oke, ini udah 1, ini kita rubah jadi oke. Jika sudah, kita tinggal geser ke kanan dan ke kiri. Sorry. Oke, kita geser ke kiri. Nah, sudah diperoleh ini tiga angka di belakang koma. Kalau yang ini kita rubah menjadi 0 aja. Ini juga 1, ini min 1. Oke, selanjutnya untuk baris Q dan P kita rubah menjadi 0. Caranya sama, ini dikurangi kurung, nilainya dikali dengan 1, tutup kurung. Jangan lupa diberi tanda absolut. Enter. Sudah diperoleh nilainya, tinggal kita geser ke kanan dan geser ke kiri. Itu juga untuk baris selanjutnya. Oke, dikali 1, tutup kurung. Jangan lupa absolut sama dengan udah 0, tinggal digeser ke kanan dan ke kiri. Oke, yang kolom ini kita jadiin ini aja, kita hapus nilai di belakang komanya. Oke, udah diperoleh hasilnya seperti ini. Kita cari nilai ZC min CJ.
Caranya sama juga seperti iterasi sebelumnya, 0 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 dikurangi 4. Nanti di sini diperoleh nilai ZC min CJ nya untuk P itu 0, terus untuk Q juga 0, untuk S1 nya 0,497, untuk S2 nya 0, terus A1 nya M ditambah 0,502, terus untuk A2 nya nilai ZC min CJ nya M. Oke, di sini kita lihat nilai ZC min CJ nya semuanya sudah lebih besar sama dengan 0. Nah, jika nilai ZC min CJ nya sudah lebih besar sama dengan 0, maka iterasi berhenti sampai di sini. Tetapi jika masih ada nilai ZC min CJ nya yang masih kurang dari 0, maka iterasi masih akan dilanjutkan. Nah, karena di sini nilai ZC min CJ nya sudah lebih besar sama dengan 0, maka iterasinya berhenti dan hasilnya diketahui bahwa nilai P itu memiliki nilai kanan atau solusi yaitu 26,667. Jadi ini nilai P nya, dan nilai Q nya yaitu 16,667. Nah, nilai P dan nilai Q kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Tadi itu fungsi tujuannya F sama dengan 4P ditambah 5Q. 4P ditambah 5Q, berarti kita ganti nilai P dan Q nya jadi F sama dengan 4 dikali nilai P nya 26,667 ditambah 5 dikali nilai Q nya 16,667. Nanti diperoleh nilainya F sama dengan 106,668 ditambah 83,335, maka nilai F nya itu sama dengan 190,003. Oke, jadi nilai maksimumnya untuk fungsi tujuan 4P ditambah 5Q dengan kendala-kendala tadi, 3 kendala tadi adalah 190,003. Oke, mungkin itu saja untuk yang kasus yang kedua terkait kasus maksimum berbagai operator. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan pada kolom komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.